Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Awan PWR. Kali ini tadi kita mencoba menghitung-hitung ya. Dan kita akan dokumentasi dan sekaligus membagikan ke teman-teman ya. Jika teman-teman berminat untuk mencoba, kita hanya untuk berbagi pengalaman ya. Dan kita nanti akan praktekkan ya. Kita akan coba praktekkan dan juga nanti kita coba untuk matchingkan juga. Begitu teman-teman. Untuk rumus ini kita akan bahas. Sebetulnya saya tadi sudah membuat videonya, tapi tadi terjadi kesalahan ya. Tadi kesalahan, kemudian ada trouble sehingga saya harus membuat videonya kembali ya, mengulang dari awal. Ya semoga teman-teman bisa memperhatikan ya. Dan mohon maaf juga kemarin 1 minggu saya tidak mengupload video karena ada kepentingan dan ada banyak tugas ya. Mohon teman-teman untuk maklum, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini semakin berkembang. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat membuat video-video tentang radio atau alat-alat yang mendukungnya. Ini saya belum menggambar ya. Tadi saya sudah membuat video dari awal, menulis rumusnya. Saya akan menjelaskan dari awal ya teman-teman. Jadi saya ingin nanti bermain di antara frekuensi ini ya, bahkan mungkin bisa lebih. Nah, makanya saya akan berpatokan di frekuensi 141.000 ini. Dan ini adalah rumusnya. Kita akan mencari lambdanya dulu ya teman-teman ya, yaitu dengan C dikalikan frekuensi yang kita inginkan adalah 141 ya. Jadi rumusnya seperti ini, 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 141, maka hasilnya adalah 2,12 dalam meter. Ini berarti 2 meter 2 meter lebih 12 ya. Terus ya, kita mencari driven. Nah ini nanti akan menjadi pokok pembahasan atau pokok dalam rumus ini. Ini harus dihitung dengan baik ya. Hasilnya adalah 1,06. Kemudian kita akan mencari panjang reflektornya. Jadi teman-teman, jika teman-teman nanti menghitung ini salah drivennya, maka reflektornya juga akan salah dan semua antenanya nanti tidak akan berhasil. Nah, untuk reflektor ini rumusnya adalah 1, ini koma ya, 0,03 dikalikan 1,06. 06 ini adalah dari driven. Nah, untuk 1,03 ini adalah rumusnya, menghasilkan 1,09. Nah, di sini saya tadi juga mengalami kesalahan ya. Setelah saya ingat-ingat ternyata salah saya, lalu saya revisi. Jadi tetap berpatokan pada drivennya ini ya. Nah, untuk direksional 1 rumusnya adalah 0,94 dikalikan drivennya. Nah, ayo kita cari, kita cari ya untuk direksional 1 ya, yaitu 0,94 dikalikan 1,06, ketemunya adalah 0,99. Ini adalah direksional 1. Bagaimana jika teman-teman ingin membuat yagi lebih dari 3 elemen? Karena saya di sini membuat judulnya adalah yagi atau antena fog hunting. Antena fog hunting itu saya hanya memerlukan 3 elemen ya. Saya akan gambarkan sedikit agar ada gambaran ya teman-teman ya. Saya akan gambarkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Saya akan gambarkan. Mungkin tidak bisa rapi, tapi untuk gambaran saja, mudah-mudahan bisa dicerna itu ya. Ya, oke. Di sini nanti ada gamma matnya. Nanti kita akan hitung teman-teman. Ini nanti kita hitung
Oke ya. Nah, ini yang disebut R reflektornya. Ya ini direksional 1 ya. Ini drivennya ini. Nah, bagaimana kalau teman-teman membuat lebih dari 3 elemen? Nah, kembali ke sini. Ya, direksional 2 sampai dengan direksional 4 rumusnya adalah 0,99. Jadi direksional 2 sampai dengan seterusnya itu menggunakan hitungan 0,99 ya teman-teman ya. Oke. Jadi hasil ini dikalikan 0,99 ketemu direksional 2. Hasil direksional 2 dikalikan ini ketemu direksional 3. Hasil direksional 3 dikalikan ini ketemunya direksional 4 dan seterusnya. Begitu ya teman-teman ya. Semoga tidak bingung ya teman-teman ya. Hasilnya ini nih, seperti ini hasilnya nih. 0,99 ini dikalikan ini ketemu direksional 2. Nanti kan ada hasil lagi dikalikan ini ketemu direksional 3 dan seterusnya. Begitu ya. Jika teman-teman ingin membuat yagi atau pengarah yang lebih banyak elemennya, silakan ya. Saya akan lanjutkan untuk penghitungan panjang gamma met atau gamma rootnya dulu ya. Gamma root di sini rumusnya adalah 0,15 dikalikan driven ya. Drivennya adalah 1,06. 1,06. Oke. Kita akan hitung 1,06 0,15 dikalikan 1,06. Hasilnya adalah 15 ya. Ini kan ada 0,159 ya. Kita akan bulatkan nanti karena ada namanya nilai toleransi ya di lapangan itu ya. Menjadi 0,16 ya. Oke, agar lebih mudah. Kemudian kita akan menghitung jaraknya. Jarak dari ini ya. Ini dengan ini ya, teman-teman ya. Jadi antara driven dengan gamanya. Ini adalah jaraknya ya. Oke, kita hitung jarak adalah sama dengan 0,025 dikalikan ya, dikalikan drivennya adalah 1,06. Oke. Dan ini adalah rumus ya, jangan tanya ini dari mana. Ini adalah rumusnya ya. Oke, kita coba 0,25 dikali 1,06. Maka hasilnya adalah 0,02. Karena ini 6, jadi kita akan naikkan menjadi 3. Jadi kalau dalam sentimeter nanti ini adalah 16 cm dan ini 3 cm untuk jaraknya. Oke. Kemudian ini sudah jadi ya untuk jaraknya gamma metnya ini teman-teman. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kita hitung untuk jaraknya ya, untuk teman-teman yang bermain di frekuensi bawah ya, itu dengan jarak yang biasa hitung itu antara jarak ini ya, itu antara 23 sampai dengan 26 cm. Nah, ini perlu ada di matchingkan ya. Maka dari itu teman-teman yang belum terbiasa membuat, disarankan menggunakan bracket, sehingga jika kalau ada kekurangan bisa ditarik ulur ya untuk itu. Oke teman-teman ya, ini rumusnya sudah ada. Kita nanti akan coba praktekkan. Semoga cukup waktunya ya teman-teman ya. Ya teman-teman, mohon maaf saya akhirnya kembali lagi. Setelah saya pikir-pikir saya jadi ingat dulu pernah pakai
Dan saya juga untuk anunya hitungan untuk jaraknya ini tadi kan belum saya kasih ya, takutnya nanti seperti biasanya ditanyakan lagi, wah sudah selesai videonya terus saya harus buat video lagi ya. Jadi gini teman-teman, untuk reflektor dan drivennya ini adalah 1,8, karena nanti kan juga untuk velocity bahan dan tentunya ada toleransi di lapangan itu kan berbeda ya teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan ini nanti bisa lebih masuk akal atau lebih mendekati matchingnya. Terus yang untuk driven dengan direct dan direct ke direct selanjutnya sampai ke belakang itu menggunakan 1,5. Semisal seperti ini, driven kita ada di 1,06. Ini kita cari jarak antara reflektor sampai dengan driven ya. Jadi hitungannya seperti ini, 1,8 dikalikan 1,06 ya. Ini untuk jarak reflektor dengan drivennya. Itu ketemunya ini ya 19. Jadi saya coba hitung. Tadi kan saya putuskan di sini ya, dan ternyata 23, 26. Ini ternyata saya coba itu kurang sip. Jadi saya anggap pendapat saya yang tadi tidak betul. Saya akan revisi atau saya koreksi kembali, atau saya ralat hitungannya seperti ini, hasilnya 19 untuk itu. Kemudian untuk jarak antara driven dengan direct 1 atau direksional itu 1,5 dikalikan 1,06, yaitu kita hitung terlebih dahulu, yaitu 0,15 dikalikan 1,06, ketemunya adalah 0,15. Ini 0,19 ya, atau saya hitung jadi, kalau nggak percaya ya saya hitung kembali, 0,18 dikalikan 1,06, ketemunya adalah ya 0,19. Jadi jarak ini driven dengan reflektor adalah 19 cm, sedangkan jarak antara driven dengan direksional 1 adalah 15. Oke, ayo kita langsung praktek. Oke, kembali teman-teman, kita jelaskan tadi udah ada. Ini adalah pipa ukuran sekitar 3/4 ya untuk yang, tapi ukuran kotak ya, kayaknya 3/4 ini. Saya kemarin beli yang lebih besar sebetulnya, cuman ternyata stok di sana toko habis. Adanya ini ya sudahlah, saya ambil yang ini. Terus ada 3 batang pipa ini ya, 3 batang pipa ukuran 3/8 ini. Sebetulnya itu bagusnya untuk driven itu ya lebih besar ya ukurannya, jadi tidak sama. Tapi ya sudah, kita akan manfaatkan barang yang ada saja dulu. Kemudian untuk konektornya, ini konektornya ya, konektornya. Terus gamma matnya kita akan buat sendiri ya. Untuk penyangga gamma matnya nanti kita akan bor, kita masukkan seperti ini ya. Terus nanti kita akan pasang seperti ini. Oke teman-teman, akan saya skip terlebih dahulu, mungkin cukup lama ya untuk melubangi ini dan mempersiapkan ya. Nanti akan saya videokan hal-hal yang penting saja. Oke teman-teman, ini sudah saya lubangi ya. Jadi tadi perhitungan tadi itu setelah diaplikasikan seperti ini jadinya teman-teman. Kita hitung ya. Untuk drivennya itu driven itu direct ya, direct 1 sampai dengan driven itu 36 ya. Kemudian sampai dengan reflektornya panjangnya 47. Nah nanti
akan saya buat ukurannya aja ya, daripada nanti melihat skema yang tadi untuk jarak mungkin tadi agak bingung ya. Saya sendiri juga membuatnya agak bingung ya. Oke teman-teman, nanti tak kasih bocorannya untuk panjangnya. Ini seperti ini sudah jadi, ya tinggal pipanya saya masukkan ke dalam sini ya, terus langsung saya baut dari sini, saya baut nanti, kemudian tinggal dipasang untuk ini ya, dudukan untuk konektor untuk mametnya itu ya. Ini kan dipasang di sini berarti dia begitu. Oke teman-teman, saya skip kembali, saya lanjutkan ya teman-teman. Sudah jadi ya, tinggal kita masang konektornya itu seperti ini penampakannya untuk fog huntingnya. Oke, nanti kita akan langsung coba SWR dan saya akan jelaskan nanti untuk jaraknya ya, agar lebih mudah. Nanti saya itu kasih kalian teman-teman, agak flu saya. Oke ya, saya skip, nanti akan saya sambung di pengujian SWR. Oke teman-teman, kita pasang dulu SWR nya ya. Pasang SWR nya, coba lebih lancar ya, dipasang di satu pipa ya. Gimana hasil SWR nya. Dipasang satu pipa di atas ganting. Oke, kita hidupkan radionya. Ini masih di repeater ya, repeater. Kita jangan di repeater ya, kita pindah dulu, kita ke VFO ya. Oh, kita nyari di 141 ya, tadi sesuai dengan keinginan saya. 141 555. Oke ya, PTX dengan low power dulu. Low powernya di SWR keluar 10 watt ya. Kemudian kita akan cek untuk SWR nya. SWR nya mate ya. Kata orang kalau menggunakan RS ini minimal pakai 15 watt ya. Udah, saya manut, tak kasih hack ya. Saya kasih hack, SWR nya naik tapi enggak signifikan ya, tidak lebih dari 1:2. Untuk powernya kita lihat, saya nggak cuman pakai 15 tapi ngeceknya pakai 40 watt. Oke ya, 50 tuh bahkan. Oke ya, dan SWR nya tidak naik signifikan, begitu teman-teman. Coba kita cek di 42 ya, 42 mungkin ini naik ini ya, mungkin naik ya, iya kan naik, tapi ini menggunakan hack ya. Kalau kita menggunakan middle mungkin tidak senaik itu dan masih dalam batas aman. Ini karena tadi di kalau di 200 ya, biasanya di 200 nya ya, di 2000. Coba kita cek di 200, matching juga dia. Oke, terus kita coba di kepala kosong ya. Tadi kan kita mau nyobanya di kepala kosong sampai kepala 2. Kepala kosong dia naik ya, sayang sekali. Oh, tidak terlalu, tapi ya tidak terlalu memuaskan sebetulnya ya teman-teman. Di sini keluar berapa watt ya untuk low nya, middle nya 20 watt. Terus kita coba cek itu hacknya di 40 ya, jadi keluar 50. Dan untuk SWR nya kurang bagus dia di sini, bagusnya di kepala 1 dan 2. Oke lah, jadi kesimpulannya dari hitungan yang tadi itu menghasilkan SWR seperti itu teman-teman. Dan untuk teman-teman yang ingin mencari jaraknya, tadi jarak dari direksional dari reflektor menuju driven itu
tadi berapa? 36. Terus ditambah 15 kembali, tambah 15 ya. 15 untuk jarak driven ke direct 1. Direct 1 sampai direct 2 juga ditambah 15. Ya. Jadi 76, 78, 112 gitu ya. Jadi tadi hitungan saya bukan 15 itu bukan, tapi itu tambahannya. Jadi 1,5 dikalikan driven itu ketemu jarak, itu ditambahkan. Jadi jarak driven dari jarak reflektor ke driven itu 36 cm. Kemudian jarak reflektor ke direksional 1 47. Dan terus saja dikasih kelipatannya ke direksional 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu untuk jaraknya ya teman-teman ya. Tadi saya menjelaskannya juga kurang lengkap untuk di pas kita membahas skemanya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa untuk membuatnya Yagi 3 elemen juga untuk bisa untuk digunakan untuk fog hunting ya. Semoga berhasil teman-teman. Selamat bereksperimen. Bye bye.